Kula nuwun, Mbah. Monggo, monggo. Silahkan duduk saja, duduk. Jangan berdiri, duduk saja. Saya sudah duduk, Mbah. Sejak tadi. Oh, iya. Ini tumben Karyo sama Kampret datang ke rumah yang Sidik Wacono. Ada angin apa yang membawa kalian kemari? Angin bohorok, Mbah. Angin puting beliung yang membawa saya datang kemari. Karena saya datang ke sini memang membawa kegalauan, Mbah. Saya datang ke sini karena memang Karyo sedang galau. Kacau beliau. Oh, kacau beliau balau. Lah iya. Kacau balau. Oh, bukan beliau. Bukan. Oh, sudah ganti. Oh, gantimu itu. Ada persoalan apa ya? Banyak sekali, Mbah. Mau minta persoalan apa? Ufet. Justru saya pusing. Ini loh, Mbah. Saya ini kan hidup kok selalu sengsara. Terus ini begini nih. Gimana sih, Mbah? Lah ya nggak apa-apa, kan itu memang jatah kamu. Kamu memang ditakdirkan untuk sengsara. Sebab kalau untuk bahagia itu milik orang lain. Tuhan itu sudah adil, ya enggak? Tuhan itu sudah adil dan itu merupakan cobaan ya. Dan Tuhan itu sudah memberi amanat bahwa melalui sebuah kitab diamanatkan bahwa Tuhan itu tidak akan memberi cobaan melampaui batas kemampuan umatnya. Nah, berhubung kamu itu tahan mengalami sengsara, maka kamu diberi kesengsaraan terus. Jadi kamu itu justru makhluk Tuhan yang hebat karena kamu ternyata tahan hidup sengsara gitu. Apa kita datang ke tempat yang salah ya, Bret? Saya itu mau minta petunjuk dari Simbah. Simbah ini kan orang tua. Ya masa begini bayi? Ya saya orang tua. Loh, ya itu maksud saya itu orang pintar gitu loh. Justru saya mau minta petunjuk dan minta bantuan dari Simbah. Kira-kira bagaimana supaya nasib saya ini bisa berubah gitu loh, Mbah. Supaya nggak melarat terus kayak begini. Sejak lahir sampai tua kok melarat terus. Lo kan sudah jadi labelmu kan? DL itu DL. Derita loh. Ini gitu juga. Ntar kalau Mbak Selwi tak ikutin kemana-mana kapok lo nanti. Ih, mau dong diikutin. Baru kali ini ngancam kok ikut. Ancaman kok ikut loh. Kalau diikuti kemana-mana kan juga sedih. Kok sedih? Loh, kan harus nraktir terus. Betul juga ya. Ancaman yang masuk akal. Ya sudah toh ya, kan sudah jadi brandingmu. Jadi labelmu. Kamu ini kan di mana-mana sudah terkenal menjadi orang melarat secara profesional. Ibaratnya di mana-mana sudah dibicarakan bahwa kamu itu ibaratnya tingkatanmu itu sudah ahli, sudah master, sudah syekh kemelaratan. Terus maksudmu mau minta petunjuk yang seperti apa? Ya bagaimana saya bisa merubah nasib supaya lebih baik gitu loh, Mbah. Ya, maka dari itu kalau kamu ingin mengubah nasib, kamu memang harus punya tujuan bagaimana supaya kamu itu menjadi orang yang bejo. Orang bejo itu selain bermakna beruntung, orang bejo itu orang yang bersih,
jujur dan ojo dumeh. Kalau orang itu bersih, orang itu jujur dan ojo dumeh, yang artinya jangan mentang-mentang, itu pasti di mana-mana akan diterima semua orang sehingga sukses hidupnya. Dan tidak lupa orang bejo itu kalau sudah bejo juga jangan lupa bagaimana supaya bermurah hati. Bagaimana kamu bisa berusaha menjadi orang bejo yang murah hati. Itu pasti rezekimu lancar dari manapun. Orang Jawa bilang rezeki sangkan paran. Gitu loh ya. Oh gitu ya Mbak. Iya. Terus caranya cari rezeki itu, ya kamu kemana-mana cari saja. Nah kalau nggak dapet, ya nasibmu. Ini ntar jangan-jangan ada orang tua gue kepret ntar. Oh, itu maksud saya seperti itu. Ya kamu harus kerja keras ya. Kalau mau bejo itu orang harus kerja keras apapun. Dan yang terpenting jaga kesehatan tubuh, itu penting. Kamu ini nggak pernah kelihatan sehat, apalagi itu wajahmu pucat seperti itu. Kamu masuk angin pasti. Betul tuh Mbah. Sejak kemarin sore ini badan ini greges-greges, nggak enak sekali Mbah. Wah, nah, kalau begitu, kalau masuk angin kan kita sudah tahu ada satu andalan untuk mengobati masuk angin. Apa itu Mbah? Loh, kamu belum tahu bintang 7 masuk angin. Aroma terapinya terasa hangat, angin pun minggat. Itu maka jangan ragu-ragu. Satu-satunya yang harus kamu catat itu, biar kamu segera sembuh, bisa bekerja keras dan jadi orang bejo. Tidak lemes begitu kayak begitu kok kepengen hidup enak. Orang pengen hidup enak itu harus energi. Itu penuh vitalitas, penuh energi gitu. Wah, matur nuwun kalau begitu ya. Persoalannya begini Mbah, untuk bisa menjadi energi itu butuh modal. Nah, ada persoalan saya nggak punya modal. Dan betul Simbah tadi katanya semua orang bejo harus bermurah hati. Nah, Simbah termasuk orang bejo. Betul. Berarti Simbah juga perlu bermurah hati. Benar sekali. Nah, karena Simbah perlu bermurah hati, padahal saya butuh modal, tolong saya dipinjemi. Ini senjata makan tuan. Saya ngomong supaya murah hati dibalik ke saya. Saya sudah firasat sejak tadi loh. Ini pasti orang datang mau cari pinjaman. Ampok itu kampret itu, pinjam sama kampret. Pinjam sama saya Mbak? Iya. Kalau saya punya, ngapain saya pinjemkan pada Lek Karyo? Nah, terus kalau saya punya sudah saya pinjem sendiri Mbak. Daripada dipinjemin ke orang, ampok saya pinjem sendiri beres. Ini logika yang bikin pusing ini. Masa punya kok dipinjem sendiri? Nah, terus kamu butuh uang, betul. Untuk apa? Usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan itu usaha apa? Ya usaha kerikil. Itu kan kecil-kecil. Kalau yang besar-besar tuh batu. Ternak semut, kutu, ternak kuman itu usaha kecil-kecilan. Itu. Oh gitu ya? Ah, iya. Mbok kalau begitu usaha makin kecil lagi tepung. Itu kecil banget itu. Iya ya. Ternyata kutu kalah kecil sama tepung ya. Ini kok malah bicara kutu sama tepung sih, Bang? Kalau kamu yang mancing pembicaraan ke situ kok.
kamu usaha, betul Mbah, kecil-kecilan mau buka lapak, ya di pinggir jalan lah, mengais rezeki dimanapun, yang penting halal Mbah. Betul, 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 ya sudah. Mau pinjam berapa? 5 miliar ada Mbah? Kamu tuh tahu miliar apa enggak? Enggak, tuh saya cuma ikut-ikutan itu kalau kurang bilang, wah itu korupsi sekian miliar, korupsi sekian triliun. Nah saya mencoba, ini mungkin Simbah punya miliar sama triliun, buat saya dipinjemin. Loh miliar itu apa? Loh kan ada, saya kenal, saya kan cuma 1.000 rupiah, 100.000 rupiah. Nah mungkin ada uang yang triliun Mbak. Itu kayak apa bentuknya sih Mbak? Uang miliar. Kayak daun. Hah? Bentuknya kayak daun. Weh, kayak daun muda. Wah, itu mau Mbak saya, kalau daun muda mau Mbak saya. Saya juga mau. Kok apa saya juga mau? Saya mau. Itu loh. Kamu ini itu jumlah. Kamu tahu jumlah segitu langsung pasti kamu masuk kuburan. Udah bicara yang realistis, mau pinjam berapa? Udah Mbak, kalau boleh 500.000 sajalah. Cukup. Nanti kurang. Sudah cukup. 1 juta? Wah, kalau mau boleh ya nggak apa-apa, malah terima kasih sekali. Kalau boleh 1 juta nggak apa-apa Mbah. Mau Mbah, mau. Ini apian banget dengaran Mbah Sidik. Nembung 500 kok dikai 1 juta. Luar biasa ini, biasanya dinyang 500, gimana kalau 200 saja, ini malah kasih 1 juta elok. 1 juta cukup, walaupun daturah itu Mbah Turah, tenane yang bener Mbah. Wah saya nggak yakin, usaha sekarang tuh sulit, gimana kalau 2 juta? Atau biar longgar, gimana kalau 10 juta sekalian saya pinjemi? Loh gimana, kurang apa saya? Oh siap Mbah, mau. Wah bejo Fred, nanti diparuh. Saya pinjam separuh, kamu separuh. Kalau 10 juta, saya 5 juta, kamu 5 juta. Ya, mau Mbah, mau. Ditembahmu Pak. Iya. Mau nganyang dhewe kok ditembahmu. Itu uang banyak. 500.000 itu uang banyak. Nih ada 20.000. Cukup ora? Cukup enggak itu 20.000? Oh iya Mbah. Cukup itu Mbah. Cukup nanti untuk beli pasir 1 kresek. Ya 1 kresek, 1 tas itu 20.000. Itu kalau nggak salah tuh dapat 2 kresek. Lah untuk apa? Untuk nimbun Mbah Sidik. Ini orang diajak bicara kok selalu ya udah. Ini tadi guyon ya. Biar kita nggak sepaneng gitu loh ya. Oh ya Mbah, terima kasih. Ya sudah, nanti saya kasih usaha yang benar. Sekali lagi jangan lupa ya, kamu harus berusaha menjadi orang yang bejo, dimanapun bersih, jujur ojo dumeh, dan yang terpenting bejo yang murah hati. Itu pesan Simbah. Oh terima kasih Mbah. Kalau begitu ya sudah, ini silakan diterima. Nih uang yang kamu pinjam nih, nanti ya terima kasih. Hitung dulu. Baik. Saya hitung dulu. Bentar. Ngitung kok sembunyi. Entar Simbah minta. Aku pinjam 100. Nggak bisa. Pinjam sendiri. Ya udah, saya maunya pinjem sama kamu. Aku kalau pinjem fanatik kok, Le. Fanatik gimana? Aku nggak mau butuh pun kalau orang lain yang nggak saya tuju, saya nggak mau. Saya kalau nggak cocok nggak mau pinjem, oleh. Aku dong pinjam. Aku kan bedak aku habis.
Mau pinjem berapa? Berapa aja boleh. Aduh, aku pinjemin deh. Berapa? Yang bisa memutihkan kamu. Aku mau pinjem boleh nggak? Boleh sekali, iya. Tapi nggak tahu dibalikinnya kapan. Bayar pakai kasih sayang aja ya. Asik. Saya pinjemin, Mbak. Butuhnya berapa? Memang saya nggak punya banyak, Mbak. Cuma punya satu hati. Silakan diterima. Podo wae, Pret. Ya sudah, Mbak. Terima kasih sekali. Saya mohon pamit karena sudah diberi pinjaman dan saya mohon kira-kira hari yang baik untuk buka usaha lancar kapan? Kalau nggak salah coba kamu nanti buka hari Selasa Kliwat. Kok Selasa Kliwat toh? Itu ngelewatin Selasa, betul. Selasa Kliwon yang ada orang nek Selasa Kliwat. Oh. Minggu Pahit. Nah. Minggu Pahit malam Senin Pop. Kok iso Senin Pop lho, Wah. Ya sudah, kalau begitu terima kasih, saya mohon pamit ya Mbah ya. Ya ya, hati-hati, semoga usaha kamu lancar ya ya. Itu semakin terkenal dan bisa dilihat oleh siapa saja, maka butuh sebuah ikon, ya, sebuah simbol yang menggambarkan kemajuan dan kesejahteraan desa Bangunjiwo. Maka dari itu, maka melalui Bangunjiwo Trade Center inilah kita mau bicara kepada dunia bahwa Bangunjiwo sudah besar dan sejahtera. Bagus, bagus, bagus. Terima kasih kepada Juragan Betur yang sudah memikirkan ikon Bangunjiwo. Memang Bangunjiwo sebagai sebuah desa membutuhkan sebuah ikon. Dan ikon ini memang sangat dibutuhkan bagi masyarakat Bangunjiwo. Desa dan masyarakat Bangunjiwo supaya lebih maju memang butuh sebuah ikon. Dan terima kasih Juragan Betur menemukan ikon untuk masyarakat dan desa Bangunjiwo. Assalamualaikum. Pindah gontok aku. Cuma mau pindah tempat. Oh, mudin ki wis ora cetha. Lah di situ umpal-umpalan. Apa mbak umpal-umpalan? Saya tahu deh, nanti dulu kok umpal-umpalan itu apa? Kalau Jawa itu umpel-umpelan.
Kalau Indonesianya umpal-umpalan. Ini nek umpel-umpelan. Nek biasanya ada yang untel-untelan. Di Indonesia kan menjadi untal-untalan. Nek ayam. Ayam-ayaman menjadi ayam-ayaman. Ayam tentram, loh, ya kan? Jadi ayam tentram itu kalau di Jawa ayam tentrem. Nah, di Indonesia kan menjadi ayam tentram. Nah, kalau adem menjadi adam. Kalau cabai jadi pedes. Kalau peyem menjadi payam. Kalau peyem menjadi payam. Nah, kalau tape? Nah, kalau tape itu bisa menjadi kolak. Maaf, ini tadi sampai di mana pembicaraan kita? Iya, baiklah Bapak-bapak, hari ini memang sengaja saya undang untuk meresmikan BTC. Maka dari itu, dan sebagai tanda peresmian BTC itu nanti kita akan ajak semua para hadirin keliling untuk melihat stan-stan yang ada di BTC ini. Ini pertanda geliatnya ekonomi bangun jiwa yang semakin meningkat dan menuju pada masyarakat yang benar-benar sejahtera, adil, dan makmur. Luar biasa, luar biasa. Ini pakai tanah berapa hektar ini juragan? Tanah untuk BTC ini 150 hektar. Nah, yang 50 bangunan, yang 100 hektar tempat parkir. Luas sekali. Oh ya, sebab pesawat terbang bisa langsung landing ke BTC. Jadi pertokoan ini menyediakan landasan pesawat juga. Betul sekali ya. Ada helipad. Nah, selain helipad juga ada helicak. Itu apa hubungannya helipad sama helicak itu? Ya memang tidak ada. Maka itu jangan dihubung-hubungkan. Betul sekali, bikin pusing pula nih orang. Ya sudah Pak, jadi ini kita mau saya ajak keliling untuk menikmati, dan ini merupakan, catat ya Bapak-bapak, ini kerjasama antara investor dengan pemerintahan desa Bangun Jiwo. Sebagaimana kesepakatan yang sudah kita tanda tangani bersama kemarin Pak Lurah, inilah hasilnya dari kreativitas kita antara pemerintah Bangun Jiwo dan saya selaku investor. Nah mari Bapak-bapak, sekarang juga nanti sambil kita keliling, juga di bagian tengah dari ruangan ini ada semacam ruang yang memang disediakan satu arena khusus untuk ajang ekspresi seni dan budaya. Nah, nanti sekalian kita lihat di sana ada panggung hiburan yang mana akan menyajikan artis-artis nasional, artis-artis papan atas maupun artis-artis di atas papan, ya. Baiklah, Pak Bayan Situmpel yang saya ajak untuk merencanakan acara ini. Mari kita ajak para tamu keliling sekarang juga, sembari menikmati sajian seni budaya khasana budaya Nusantara. Monggo semuanya saja.
Nama saya Alex. Kalau di sini, kalau di sana Angel. Angel. Iya. Angel kok gitu sih suaranya? Kalau Angel kan harusnya yang lembut gitu. Ini kayak kalau Angel malam ya, apa pagi? Ini yang pasti saya ini Angel keinjek. Jadi nggak bisa lembut. Oke deh, ini saya dengar suara Mbak Selvi ya. Iya Angel. Iya. Waduh, mesra banget. Angel ya. kok perutnya gitu, lagi hamil ya Angel? Ini bukan hamil, Mbak. Apa toh? Busung. Oke deh, langsung saja di stage ini akan saya undang Mbak Selvi untuk naik ke atas panggung. Monggo silakan Mbak Selvi. Terima kasih Angel. Luar biasa. Iya, apa kabar? Apa kabar Mbak Selvi? Alhamdulillah baik. Angel udah berapa lama bengek? Ya, sebenarnya baru 3 tahun kok Mbak. Oh baru 3 tahun. Iya. Duh kasihan. Ini kayaknya selain bengek ini galau juga nih kayaknya ya. Iya, bengek dan galau bersumber akar persoalannya Mbak Selvi. Oh jadi Angel jamur juga nih ya? Apa tuh jamur? Katanya janda di bawah umur. Oh gitu ya. Iya, aku Luar lagi ngehit sekarang. Oh gitu. Yang memang yang ngehit yang jamur-jamur itu ya. Oke deh Mbak, kalau sendirian kayaknya kurang afdol. Iya, saya Maka nggak saya undangin salah satu temen ya. Siapa itu? Ini temen yang pasti nanti makin hangat di dalam menghantar penampilan Mbak Selvi. Akan langsung saya panggil. Inilah dia, Nasrul. Asik. Oh, aduh. Ini nih yang saya kepengen, ada rambutnya. Iya. Apa kabar Selvi? Baik, apa kabar kamu? Alhamdulillah baik juga. Dari mana saja kamu? Dari tadi duduk di depan, emang nggak kelihatan ya? Oh iya. Bagaimana? Ini kita mau nyanyi apa sepak bola? Nyanyi dong, kan biar kelihatan romantis gitu. Aduh, Tapi sebentar sebelum nyanyi aku mau kasih dulu pantun buat kamu, boleh nggak? Aduh, boleh sekali. Kamu tahu nggak Apaan? bedanya kamu sama Monas? Apa itu bedanya? Nggak tahu. Yang saya tahu sama-sama tegak. Bukan. Ya bedanya apa itu? Kalau Monas itu kan milik negara, kalau Iya. kamu itu hanya milik aku. Oke, yuk Selvi kita nyanyi bersama. Boleh. Buatmu berseri, tapi ku dapat melangkah pergi. Ku dapati aku di sini. Ku dapat melangkah pergi. Ku dapat itu apa? Hidup. Buka dulu topengmu, ya ku lihat warnamu, kan ku lihat warnamu. Luar biasa, Selvi.
dapat hitamkan pelangi, ku dapat hitamkan pelangi, kasihku dapat melangkah berdiri, ku dapati aku di sini, ku dapat melangkah berdiri, ku dapat itu. Buka dulu topengmu, ini aku lihat wajahmu, kan ku lihat wajahmu, tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, ini aku lihat warnamu, kan ku lihat warnamu. Terima kasih. Iya, Selvi luar biasa. Iya, tepuk tangan sekali lagi buat Selvi. Oke, Selvi. Ya. Saya masih ada satu teman lagi. Siapa yang itu? akan menemani Selvi. Saya undang ya. Boleh, boleh. Langsung saja. Siapa? Ini dia Minul Darah Tinggi. Asyik. Hai, apa kabar Selvi? Aduh, Mbak Mino kenapa kok ngangkang gitu? Iya. Nggak pegel. Iya, karena Kayak- ini kan mau nyanyi. Oh, gitu. Ya beda kalau mau tidur mas lonjor. Mbak Mino, Hmm. itu kan dadanya di atas udah begitu, kenapa perutnya begitu Mbak Mino? Iya, karena ini memang perut yang elastis begini ini ya. Mbak Mino kita duet ya. Iya ya, mari. Oke, lagunya apa ini Selvi? Ya udah deh aku nyanyi Putri Panggung. Oke deh, Putri. Putri Panggung. Joget WKS pada berdiri semuanya ya. Berdiri ya. Saya si putri dengan panggung, datang kemari menurut panggilan Anda. Panggung ke panggung, saya sering bergoncang, suka dan duka terkadang saya rasakan. Dari malam sampai pagi selapangkan, apalagi aku masih tersayang. Jadi hilang semua karena kamu. Apabila sekali telah jadi terang, karena kamu tak bersayang. Cinta dan sayang, diri saya seorang. Nyanyi semua yuk. Saya si putri sendiri panggung, kemari menurut panggilan Anda. Hey!
mongko salam segalanya. Saya si putri sinden pangku, datang kemari menurut panggilan Kang Mas. Ya namanya kaki lima masa di tengah jalan ya saya itu mau lebih nggak boleh lagi. Ya di trotoar gitu loh. Saya jualannya di sini ya namanya kaki lima mah nggak punya tempat. Kalau saya punya tempat bikin toko. Gitu loh. Nah ini kan sama-sama mengais rezeki. Seharian nggak ada hasil sama sekali. Ini waduh ini lagi dateng. Wes. Likaryo. Ada apa? Sorry, mana jatah? Jatah apa? Iya biasa, pura-pura kagak ngerti aja. Ini udah jamnya, jam ngasih. Keamanan lu gimana? Apa lu bikin kagak aman? Ya pengen aman. Ya udah jatah mana jatah? Tolong deh John, toleransi hari ini saya sepi sekali John. Besok aja kalau udah rame ya. Kapan ramenya? Apa depan? Emang lo kagak ngerti lo? Kagak ngerti apa? Lo kan udah tahu nih zona merah lu masih jualan di sini. Ntar kalau lo digusur gimana? Siapa yang gusur? Nyatanya sampai sekarang nggak digusur. Walaupun kemarin udah diumumin. Pokoknya saya nggak mau, saya tetap mau dagang di sini. Sebab dagang di tempat lain nggak laku. Ya udah tuh urusan lu deh. Mana? Jatah. Besok dong John, saya kan belum laku. Sejak pagi itu belum laku satu pun dagangan kok udah laku kagak laku gue kagak tahu. Hah? Jatah. Nekat banget nih. Yaudah nih. Udah buat kamu. Gitu aja sulit. Emang mau kagak aman loh. Itu mau cari yang lain lagi. Lah silakan jualan situ. Padahal dalamnya cuma kertas itu tadi. Biar aja wong dia juga nggak bisa bedain mana uang mana kertas. Ya biarin. Piye nih? Gimana nih? Piye nih? Ini kok datang kok piye togi ini maksudnya apa? Ini kan zona merah. Ayo terserah mau zona merah, zona biru, zona hitam mana gua pikirin. Goblok iki. Iki kok tenan nih. Goblok banget nih. Gak ngerti peraturan sampai. Ini semua PKL sekarang sudah dilarang jualan di sini. Kok kamu nekat? Lah kalau nggak boleh jualan di sini, terus jualan di mana? Ya terserah. Cari tempat jualan yang lain sana. Kok tenan nih? Blok banget nih. Ramudeng nih. Gak jelas nih. Peraturan sudah jelas. Kamu ya gak tahu. Blok banget nih. Kamu nggak usah ngomong macem-macem. Kalau mau beli. Saya terima kasih. Mau beli apa sini? Mau beli rokok atau apa? Yaudah, kalau begitu mana? Retribusi. Loh kok retribusi? Ya jelas. PKL harus bayar retribusi. Itu udah peraturan. Ada. Kemarin dia juga harus bayar begitu. Kok pakai tanya lagi? Loh katanya ini dilarang. Dilarang berbohong nekat ya tetap bayar retribusi. Mana? Gimana tuh nih? Ya seharusnya kalau kamu melarang ya kamu nggak boleh minta retribusi. Kan yang melarang pemerintah. Bukan saya. Retribusi urusan saya. Mana? Retribusi mana? Sama aja dengan Indies perampok kabehnya. Dah nih. Nah gitu. Itu baru namanya smart. Pinter. Goblok. Jare pinter kok goblok iki gimana tuh kamu tuh kok omongan kok gak konsisten gitu loh. Wow. Ya maksudnya gitu. Yaudah, kamu lanjutin ya. Lanjutin gimana? Ya jualan masa mau tidur. Ya. Aku pulang dah. Tapi hati-hati.
saya peringatkan ya, ini mungkin dalam waktu dekat akan ada rahasia. Jadi hati-hati Le. Sebenarnya kalau kamu bisa diberitahu, nggak boleh jualan di sini. Cari tempat yang lain. Tempat lain. Kan sudah disediain pasar. Udah disediain itu untuk relokasi. Sediain tapi juga bayar, harganya mahal. Buat saya, buat bayar itu apa? Nggak ada uang. Mendingan begini. Kalau ada rahasia lari, udah selesai. Ya udah, urusan kamu. Jika si tahu nggak ngerti, blok tendani. Kok aku udah kasih tahu nggak ngerti. Bicara sambil jalan kayak begitu, kayak orang gila kayak begitu. Apa Fred? Kini nanti akan ada rahasia. Rahasia apa? Nah ini kan zona merah. Ini nanti kita akan digusur paksa, kita jualan di sini. Berarti terus gimana? Ya gimana lagi, padahal kita kan ya di negeri ini butuh makan, butuh ngais rezeki. Nah sekarang tinggal Lek Karyo mau digusur apa mau mempertahankan hak Lek Karyo sebagai warga negara yang berhak mengais rezeki hidup di negeri ini. Terus ya udah, kalau mau mempertahankan, wong kamu mau berlindung kepada siapa? Mau berlindung kepada pemerintah, wong pemerintah yang berkepentingan menggusur kamu. Mau berlindung kepada wakil, wong wakilnya justru minta yang kamu layani. Sekarang sudah tidak ada yang melindungi kamu selain diri kamu sendiri. Kamu tidak bisa berharap kemana-mana. Berarti gimana ini? Ya udah, kalau mau mempertahankan, kumpulin teman-teman, kita pertahankan tempat untuk mengais rezeki ini. Kalau sewaktu-waktu nanti aparat datang ke sini, oh ya kalau begitu yuk kita kumpulin teman-teman semuanya sekarang, yuk sekarang. Pasukan siap, gerak. Lencang depan, gerak. Kumaha tuh? Kok saya malah jadi tersungkur? Maaf. Ya saya yang maaf ya. Karena kepala kamu ada di depan saya, terlalu dekat. Jadi jaga jarak ya. Jangan kalah sama kendaraan. Jaga jarak. Oh, terima kasih. Bagaimana komandan? Ada perintah apa? Begini. Ini pasukan harus menjalankan perintah keputusan pemerintah daerah bahwa untuk kita diperintahkan menjalankan tugas membersihkan zona merah dari pedagang kaki lima. Perintahnya begitu, saudara? Komandan? Betul. Baik. Kapan, maaf kalau kita boleh tahu, kita mau diberangkatkan, komandan? Ini sama sekali kagak sangar ini pasukan saya. Punya pasukan 2 aja sama. Siap, komandan. 86, komandan. 86 urusannya apa? Ya, 86. Oh, 2 pasukan kok nggak jelas semuanya. Dah, mari sekarang berangkat. Sekarang juga kita menuju zona merah. Semua pedagang kalau masih bisa kita peringatkan. Kalau nggak bisa kita gusur paksa. Sekarang juga bergerak. Kacung kampret, motornya pasti. Kacung kampret, kaki sepatu besi. Naik gunung, turun gunung, jalan lip kencang, lejutok. Kacung kampret, adu bio.
Saudara-saudara semuanya, benar apa yang dikatakan kampret. Kita sekarang sebagai rakyat sudah terlantar, tidak ada yang memperhatikan kita. Siapa lagi? Kita tidak bisa berharap kepada elit untuk melindungi nasib kita. Mereka mendekati kita kalau ada maunya, kalau merayu-rayu minta suara baru mereka mendekati kita. Tapi kalau ada persoalan-persoalan begini, setelah mereka mendapatkan suara kita, mereka lari meninggalkan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Maka saudara-saudara, yang bisa melindungi kita hanya diri kita sendiri. Maka dari itu, kita ini sebagai warga negara, sebagai bangsa Indonesia, betul? Kita oleh Tuhan diberi hak hidup sepenuhnya di bumi dan di tanah air kita, betul? Dan secara hukum ideologi dasar negara, kita harus dan wajib dilindungi oleh negara, betul? Kita hadapi nanti siapapun yang datang, oke? Nah, yang penting saudara-saudara, jangan sampai ada yang berbuat anarkis. Nanti semua harus tahan emosi. Jangan ada yang emosional, jangan ada yang bertindak kekerasan. Mari kita tunjukkan kita orang kecil lebih dewasa dari mereka. Oke, yuk siap semuanya, yuk. Pasukan siap, gerak. Lejang depan, gerak. Maaf, saya sudah tahu. Saya sudah bisa menghindar, maaf. Perintah selanjutnya apa, Komandan? Segera saja perintahkan, kita disuruh apa? Mari segera kita kerjakan bersama-sama, Komandan. Baik, itu perintah supaya mereka segera pergi, kalau tidak akan digusur paksa. Baik, Komandan, saya akan perintahkan kepada mereka. Silakan. Maaf, Pak Haryo. Bagaimana? Ini maaf ya. Kalau nanti ada kata-kata saya yang salah, maaf ya. Sekiranya omongan saya kurang enak di hati Pak Karyo, saya mohon maaf ya. Sebab ini saya cuma menjalankan tugas ya. Mohon maaf sekali lagi, maaf. Tolong Pak Karyo bisa pindah dari tempat ini. Sebab ini merupakan tempat zona merah. Maka dari itu, tolong ya, Pak Karyo. Ini sama sekali tidak ada tegasnya. Yang tegas, bikin atau saya gusur. Kalau begitu, maaf Komandan, perintah sendiri saja. Diperintah kok malah balik. Dek Karyo, sudah diperingatkan berkali-kali, maaf Dek, kalau saya terpaksa harus bertindak tegas menggusur Lek Karyo dan kawan-kawan dari tempat ini. Maka dari itu sebab saya juga sebatas menjalankan perintah. Nah, Lek Karyo sebagai warga negara seyogyanya mengikuti peraturan pemerintahan yang ada. Jadi jangan mengganggang, jangan melawan peraturan yang sudah ada. Itu kalau Lek Karyo benar-benar ingin menjadi warga negara yang baik. Jadi warga negara yang baik itu susah loh Mas Parjo. Loh kok susah gimana? Apa susahnya mengikuti peraturan? Gak boleh di situ, selesai. Gampang kan? Gampang Mas. Tapi coba,
Kalau mengikuti peraturan, kita disuruh pergi. Tapi kalau kita mengikuti dasar negara, kita punya hak hidup di negeri ini yang harus dilindungi. Kalau kita disuruh pergi, kemudian hilang kehidupan kita, itu berarti kita juga justru tidak mengikuti pedoman dasar negara atau ideologi Pancasila. Nah, sekarang bagaimana? Apakah peraturan pemerintah itu melindungi hak hidup kami atau tidak? Kalau tidak melindungi, lantas bagaimana kita ukur? Mari, perda atau perdes bangun jiwa yang mau mengusir kita. Dari sisi ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan itu memberi hak hidup pada kita semua. Lah kok mau diusir? Kita nggak dikasih tempat. Nah, berarti kuasa pemerintah desa bangun jiwa mau melebihi Tuhan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kita butuh keadilan dan butuh rasa kemanusiaan. Kok kita mau diusir begitu saja tanpa dikasih solusi? Bagaimana? Ya saya pusing kalau begini. Saya nggak tahu, Pret, itu urusan mereka. Loh, makanya saya mengajak berbicara Mas Parjo, bukan Mas Parjo sebagai aparat, tapi kita berbicara dari hati ke hati. Nah, mari. Maka saya mengajak Mas Parjo sebagai manusia sesama bangsa mengkritisi. Benarkah, sudah betulkah peraturan desa itu sejalan dengan dasar negara Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, yang itu harus diataati oleh siapapun, seluruh elemen bangsa ini, mulai dari presiden sampai tukang becak. Kalau memang itu peraturannya yang tidak sesuai dengan Pancasila, jangan rakyat yang diusir, tapi peraturan itulah yang harus dirubah.